Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mau mengunjungi pesantren tematik yang ada di daerah Cianjur. Itu pesantren khusus anak loh guys. Tapi sekarang udah alhamdulillah mau dibuka juga untuk kelas-kelas dewasanya, kelas SD, SMP-nya sampai PAUD itu alhamdulillah ada. Coba uniknya itu bangunan kobongnya guys. Bangunan kobongnya kayaknya jarang lah memakai sistem arsitektur seperti itu. Pokoknya unik banget lah. Satu pondoknya itu paling sekitar 10 orang gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak pada betah, di mana-mana area bermainannya sudah ada. Terus tempatnya ya udah sempurna lah alhamdulillah, masjid dan sebagainya. Bahkan anak-anak gak bisa kemana-mana gitu, bener-bener 24 jam itu di lokasi pesantren, mulai kantin, pokoknya serba ada di dalam. Area permainan untuk anak-anak alhamdulillah ada. Yuk kita kunjungi. Kang. Alhamdulillah. Aduh, iya Abdi ngelihat tempat pondok pesantren tematik yang sangat unik di Cianjur ya. Pertama, sistem menggagasnya gimana tuh Kang? Dan ada tujuan untuk membuka pondok pesantren khusus anak-anak, padahal di atas begitu besar dan santrinya juga udah begitu tingkat-tingkat dewasa lah itu. Awalnya itu sebenarnya ketika 5 tahun terakhir di Cianjur banyak bermunculan pabrik-pabrik santri-santri Korea. pabrik garmen, Nike. Nah, dampak tina munculnya pabrik-pabrik itu di lingkungan sini banyak sekali pasangan suami istri yang sudah punya anak yang masih usia PAUD SD, itu mereka ibu bapaknya pada kerja dari pagi pulang sampai sore. Nah, sehingga saya tidak kebina gitu. Nah, saya melihat anak-anak pada di kampung di rumahnya, ada yang sama neneknya, ada yang sama uaknya, ada yang sama bibinya. Itu saya lihat kok ini anak-anak sampai terlantar diurus sama ibunya enggak, sama bapaknya enggak, karena mereka pada kerja semua. Sehingga saya berpikiran, gimana kalau misalnya ibu bapaknya kerja, kemudian anaknya dari pagi dititipkan di pondok pesantren tematik ini, pulang kerja nanti dijemput kembali. Nah, itu awal pikirannya sebenarnya. Kan lebih terjaga gitu kan? Itu kan lebih terjaga. Ini pertama, peletakan batu pertamanya sekitar tahun berapa ya? Pas 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Pas 1 tahun yang lalu, tanggal 8 Syawal tahun lalu. Itu sekarang 1 tahun sekarang ini kira-kira anak murid udah mencapai berapa? Kalau yang dari tahun kemarin sampai sekarang yang sudah ada di sini sekitar 80, kemudian ditambah murid baru yang sudah daftar untuk tahun ajaran baru Juli bulan depan, ya sekitar 150 sekarang. 150 orang. Nah, ini yang agak menarik, dan bahkan di pesantren-pesantren lain memang tidak ada. Ini sistem pondoknya yang memakai sistem gaya di mana boleh dikatakan Meksiko lah, gitu kan? Satu ruang itu kadang-kadang cuma 10 orang. Itu pertama sampai bisa menciptakan gagasan seperti ini, sistem pondoknya gimana tuh? Awalnya tuh gini. Nah, ini ada kebetulan Pak Haji Toto nih, salah satu salah satu saya katakan malah muasis ini, yang bendahara PCNU yang paling mendukung, yang paling mendukung atas wujudnya pondok pesantren Al-I'tisam tematik ini. Ini dari nol ini Pak Haji Toto. Awalnya tuh begini. Saya suka berpikir begini. Kalau saya misalnya
datang sama Agnia seperti beliau ini, paling nyumbang 1 juta 2 juta, paling gede misalnya 5 juta. Kalau misalnya saya bikin bangunan besar seperti gedung lah seperti Iya, itu. iya. Kemudian saya berpikir gimana kalau kemudian saya bikin rumah-rumah, kemudian ditawarkan kepada para agnia yang istilahnya senang dengan sedekah jariah dan sebagainya. Kalau kemudian diberi nama sesuai dengan nama donaturnya dan sebagainya, sehingga mereka malah merasa memiliki. Jadi saya sampai kapanpun saya tidak akan mengklaim bahwa bangunan ini milik saya, bangunan ini milik saya. Ini tetap yang kuning milik Pak Haji Toto, yang hijau milik Ibu Dani, yang itu ungu milik Pak Haji Peruz Al-Barik, kemudian yang ini milik Ibu Kapolres. Ya karena memang uangnya dari mereka, saya cuma membangunkan, saya cuma punya tanah, dan alhamdulillah sampai sekarang ya Masih lanjut ya. masih lanjut. Terus berarti sampai sekarang masih membuka juga ruang donatur untuk mau menginfakkan satu gedung buat. Oh, sangat terbuka. Sangat terbuka ya? Sangat terbuka. Dan kayaknya Pak Haji Toto sering kesini, kayaknya mau bangun lagi. Alhamdulillah. Aduh Kak Haji, apa kabar Kak Haji? Alhamdulillah. Ini Kak Haji gimana tuh sampai benar-benar gimana ya, ada dorongan kuat untuk mendukung pondok pesantren, padahal untuk saat-saat ini pondok pesantren itu kadang-kadang jarang ada yang melirik gitu Kak Haji. Alhamdulillah kebetulan sama Bang Deden itu satu organisasi di PCNU. Jadi ya alhamdulillah bukan hanya di sini saja, tentunya di beberapa di Cipatu juga, sama dari merintis dari nol. Alhamdulillah sekarang udah ratusan, bahkan di berbagai negara intinya santrinya yang dibina. Mudah-mudahan ini nanti yang lebih besar lagi. Harapannya Kak Haji untuk seorang santri yang baru lulus dari pondok pesantren. Nah ini kan kalau Kersa Akang sekarang udah menciptakan sesuatu terobosan lah untuk Cianjur, tematik pesantren anak-anak dengan desain yang sangat benar-benar langka. Nah itu untuk harapan untuk santri-santri yang baru lulus dari pesantren, harapannya gimana Kak Haji? Ya harapannya bisa bersinergi ya dengan kebaruan, dengan Zaman. Alhamdulillah ini tematik juga produk kebaruan yang insya Allah nanti bakal jadi besar lah. Amin. Nah Kang, ini rencana kedepannya fasilitas yang dilengkapi itu fasilitas apa saja itu? Yang jelas sekarang jangka pendek aja, insya Allah bulan-bulan sekarang kita akan buat taman bermain termasuk kolam renang. Kolam renang. Wah, jadi benar-benar anak itu fokus belajar tapi untuk bermainnya juga ada. Tetap bagaimanapun juga kita harus memberi ruang waktu untuk mereka untuk bermain. Harus itu. Nah itu sekarang pendidikan dari mulai apa saja yang difasilitasi di sini? Sekarang mulai PAUD, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, TPA, TKA, kemudian tahfidz Quran dan pondok pesantren malamnya yang nginep di sini 24 jam. Yang mondok itu ya pengajian kitab-kitab kuning yang sifatnya dasar. Ungkapan untuk orang tua dimanapun berada yang melihat ini live, apa untuk panggilan untuk biar mereka bisa memondokkan anak-anaknya? Pada prinsipnya kalau saya itu begini, anak zaman sekarang tamat SD itu udah gak mau ngaji, ini secara umum. Sehingga menurut saya anak yang tamat SD itu harus benar-benar menguasai, satu, sudah betul dalam baca Quran, kedua, sudah betul dalam syariat minimal fardu ain. Jadi konsep saya, katakanlah janji saya sebagai pengelola pesantren bagi anak-anak santri di sini, insya Allah tamat dari sini, tamat SD minimal hafal Al-Quran minimal 10 juz, kemudian urusan fardu ain yang sifatnya untuk ibadah keseharian insya Allah semuanya sudah selesai.
tidak usah diragukan lagi, sehingga orang tua sudah tidak usah repot-repot mengajarkan lagi kepada anaknya ketika menginjak mau balik. Untuk terakhir kan, ini sistem metode pembelajarannya kita mengolah secara sendiri atau ada kita ngambil panduan-panduan dari pesantren-pesantren terdahulu? 50% kita adopsi dari berbagai pesantren, 50% lagi kita punya katakanlah membuat inovasi sendiri. Alhamdulillah. Ya Kang, segitu kita bincang-bincangnya, semoga bermanfaat. Dan untuk para ibu ataupun yang mempunyai anak yang benar-benar ingin dididik di pesantren, kayaknya untuk di tematik itu sangat cocok. Tempatnya indah dan suhu cuacanya juga benar-benar adem lah. Jadi selayaknya kita lah di puncak gitu. Ya Kang, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.